Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktia Ayu Pratiwi. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Nomor induk mahasiswa D0319022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi kesiswaan dalam pendidikan. Pengertian administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, berupa usaha yang dilakukan oleh pendidik agar terlaksananya pembelajaran yang relevan, efektif, guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Administrasi peserta didik ini berupa pengurusan serta layanan yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa murid baru dan pembinaan selama siswa berada di sekolah. Administrasi kesiswaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pupil inventory, yang kedua, pupil accounting, dan yang ketiga adalah pupil personal service. Yang pertama, pupil inventory. Pupil inventory adalah gambaran data siswa yang ada dalam lembaga sekolah untuk mengetahui keadaan-keadaan siswa yang akan masuk sekolah dan juga untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk terutama pada usia anak sekolah. Data ini digunakan untuk menyusun perencanaan sarana prasarana, tenaga guru, dan juga perencanaan keuangan untuk anggaran biaya sekolah tersebut. Dan data pupil inventory dapat digunakan untuk menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jadi semua data harus ada pada administrator pendidikan atau sekolah. Pupil accounting. Pupil accounting adalah data mengenai keterangan perilaku siswa di sekolah, terutama masalah absensi, seperti mengapa siswa terlambat masuk sekolah atau mengapa siswa tidak masuk sekolah. Masalah ini, guru harus mengetahui penyebab-penyebabnya, sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pupil personal service. Pupil personal service adalah pelayanan dan usaha-usaha sekolah untuk mengembangkan prestasi siswa. Pelayanan tersebut berupa bimbingan konseling, yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada siswa, sehingga para siswa sadar tentang potensi bakat minatnya, kemampuannya, dan mampu memecahkan masalah-masalahnya. Administrasi kesiswaan merupakan usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa. Administrasi kesiswaan berhubungan dengan tata usaha dalam penyimpanan data-data siswa. Penyimpanan data tersebut harus ditangani oleh satu orang saja. Jika ditangani oleh beberapa orang, maka akan mempersulit dalam pencariannya. Administrasi kesiswaan dibagi dalam berbagai file, diantaranya 1. Buku induk. Buku induk berisi tentang data pribadi siswa yang meliputi nama siswa, nama orang tua, tempat tanggal lahir, alamat siswa, alamat orang tua, dan lain-lain yang meliputi tentang siswa itu sendiri. Yang kedua, presensi siswa. Presensi siswa berisi tentang kehadiran siswa setiap 1 hari atau selama 1 bulan, dan setelah itu direkap sebagai laporan kepada wali kelas. Yang ketiga, jurnal kelas. Jurnal kelas berisi tentang kegiatan proses belajar mengajar dalam kelas per jam pelajaran. Dan yang terakhir adalah laporan hasil nilai siswa. Laporan tersebut berisi tentang hasil nilai yang telah dilaksanakan dalam 1 semester oleh siswa. Tujuan dan fungsi administrasi kesiswaan. Tujuannya adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi misi dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan serta keseluruhan. Tujuan administrasi pendidik tersebut dapat mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah lebih lanjut. Proses pembelajaran di lembaga sekolah tersebut dapat berjalan secara tertib dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi administrasi kesiswaan.
Fungsi administrasi kesiswaan adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individualitasnya, segi sosial aspirasi kebutuhan, dan segi potensi peserta didik lainnya. Agar tujuan dan fungsi administrasi peserta didik dapat tercapai, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Dalam mengembangkan program administrasi peserta didik dan penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. 2. Administrasi peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan administrasi sekolah. 3. Sebagai bentuk kegiatan administrasi peserta didik setelah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Manfaat administrasi kesiswaan. Manfaat administrasi kesiswaan yang pertama adalah 1. Melakukan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah, karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah itu, serta menunjang proses pembelajaran sehingga lancar, teratur, dan memberikan kontribusi pada tujuan pendidikan. 2. Dapat mengetahui kuantitas dan kualitas siswa yang ada. 3. Dapat memetakan asal siswa, baik itu daerah asal ataupun sekolah asal siswa. Serta setelah lulus, kita juga dapat memetakan penyebaran lulusan siswa tersebut. 4. Dapat membuat suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman karena adanya tata tertib yang tertulis untuk siswa. Ruang lingkup administrasi kesiswaan. Ruang lingkup tersebut yang pertama adalah pencatatan peserta didik, yang kedua pengelompokan peserta didik, yang ketiga orientasi peserta didik, yang keempat tata tertib peserta didik, yang kelima evaluasi peserta didik, yang keenam hal-hal penting dalam administrasi kesiswaan, yang ketujuh peranan guru dalam administrasi kesiswaan, dan yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan dalam administrasi kesiswaan. Kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di lembaga pendidikan tersebut, sesuai dengan kondisional lembaga pendidikan tersebut, seperti daya tampung, kriteria yang dapat diterima, sarana prasarana, tenaga kependidikan yang ada, dan jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan sebagainya. Sistem penerimaan peserta didik. Sistem penerimaan peserta didik ada dua macam, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Sistem promosi merupakan sistem penerimaan yang tidak menerapkan seleksi dalam penerimaan peserta didik tersebut, sehingga setiap siswa yang telah mendaftar akan secara langsung diterima oleh lembaga pendidikan tersebut sebagai peserta didik baru. Yang kedua adalah sistem seleksi. Sistem seleksi adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang menerapkan seleksi atau penyaringan terhadap peserta didik yang telah mendaftar. Kriteria penerimaan peserta didik. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Kriteria penerimaan peserta didik ada 3 macam, yaitu kriteria acuan patokan, kriteria acuan norma, dan kriteria berdasar daya tampung sekolah. Kriteria acuan patokan merupakan penerimaan berdasarkan syarat atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kriteria acuan norma adalah penerimaan berdasarkan keseluruhan prestasi yang diperoleh, dijumlah, dan dirata. Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah adalah penerimaan berdasarkan daya tampung yang telah ditentukan sehingga memenuhi kriteria ketika di dalam cakupan daya tampung yang telah ditentukan. Prosedur penerimaan peserta didik baru. Yang pertama adalah pembentukan kepanitiaan penerima peserta didik baru. Yang kedua, rapat penentuan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan, pemasangan, dan pengiriman serta pengumuman. Yang keempat, pendaftaran peserta didik baru. Yang kelima, seleksi peserta didik baru. Yang keenam, penentuan peserta didik yang diterima. Dan yang terakhir adalah pengumuman dan registrasi peserta didik yang telah diterima. Pencatatan peserta didik. Setelah melalui proses seleksi penerimaan, peserta didik yang dinyatakan lolos haruslah dicatat sebagai siswa baru di sekolah atau lembaga pendidikan tersebut.
Catatan-catatan yang dimaksud adalah di buku induk atau buku pokok. Buku induk ini adalah buku yang digunakan untuk mencatat data semua anak yang pernah atau sedang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Buku Kleper. Buku Kleper ini membantu buku induk yang memuat data siswa yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkap buku induk. Kegunaan utama buku Kleper adalah untuk memudahkan mencari data siswa, apalagi jika belum diketahui nomor induknya. 3. Buku presensi kelas. Buku yang setiap hari diisi guna mencatat siswa yang hadir atau tidak hadir. Untuk selanjutnya dihitung presentasi kehadiran tiap akhir bulan. Buku catatan prestasi. Buku catatan prestasi ada dua, yaitu buku daftar nilai dan buku Lager. Buku daftar nilai adalah buku yang digunakan guru untuk mencatat nilai mentah yang didapat dari ulangan harian atau ulangan umum serta nilai lainnya. Buku Lager adalah buku yang memuat semua nilai untuk semua mata pelajaran dalam periode tertentu. Buku Lager ini diisi oleh seorang wali kelas yang mendapat nilai dari guru-guru lain yang mengajar di kelas yang dia punya. Buku raport. Buku raport adalah buku yang memuat laporan hasil belajar siswa yang bersangkutan dengan mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Buku mutasi. Buku mutasi adalah buku yang digunakan untuk mencatat adanya murid-murid yang pindah dari sekolah tersebut. Pengelompokan peserta didik. Peserta didik dikelompokkan menjadi dua, yaitu ability group. Pengelompokan ini dilakukan di setting sekolah, yakni pengelompokan berdasarkan tingkat kepandaian peserta didik. Yang kedua adalah subgrouping within the class, yaitu pengelompokannya dilakukan di setting kelas, di mana di dalam kelas dibentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik individu, seperti pengelompokan berdasarkan minat, pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus, dan pengelompokan beregu, dan sebagainya. Orientasi peserta didik. Setelah mengikuti proses seleksi dan diterima dan melakukan pendaftaran ulang untuk dicatat sebagai peserta didik, maka peserta didik baru memasuki masa orientasi. Yang dimaksud dengan orientasi adalah pengenalan. Pengenalan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik adalah sarana-prasarana seperti laboratorium, lapangan olahraga, koperasi sekolah, dan fasilitas-fasilitas sekolah lainnya. Sedangkan lingkungan sosial yang dimaksud adalah kepala sekolah, guru, staf, serta teman sekelas dan sebaya, serta kakak kelasnya. Tata tertib peserta didik. Menurut Instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarnya. Tata tertib siswa ini merupakan bagian dari tata tertib sekolah. Tata tertib siswa ini memuat mengenai aturan-aturan yang mengatakan boleh atau tidak boleh, benar atau tidak benar, layak atau tidak layak, dan untuk ditaati oleh peserta didik dan mengandung hukuman sebagai konsekuensi bagi siswa yang melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Tujuannya adalah terdapat suatu standar tingkah laku, menjunjung tinggi citra peserta didik, serta dapat mewujudkan suatu kedisiplinan peserta didik dan dapat mengikuti pembelajaran di sekolah. Evaluasi peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik perlu dilakukan agar diketahui perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Alasan lain perlu dilakukan evaluasi adalah tingkat pemahaman dan penguasaan peserta didik mengenai pelajaran, letak kesulitan, kemampuan guru dalam mengajar dalam diketahui setelah adanya evaluasi. Setelah itu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk mengelompokkan peserta didik. Fungsi dari evaluasi peserta didik adalah untuk mendapatkan data, informasi kemajuan belajar dan kemunduran, sehingga bahan untuk menentukan sikap terhadap kelanjutan peserta didik. Teknik-teknik evaluasi dapat digunakan dengan tes maupun catatan seperti observasi, wawancara, angket, dan sebagainya. Peranan guru dalam administrasi peserta didik. Beberapa peranan guru dalam administrasi kesiswaan diantaranya adalah 1.
Dalam penerimaan siswa, para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian. Di antara mereka dapat ditunjuk menjadi panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Peranan guru dalam hal ini sangatlah penting. Karena, andai kata terjadi salah langkah pada saat pertama dapat berakibat kurang menguntungkan bagi jiwa anak untuk waktu-waktu selanjutnya. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas, guru mempunyai andil yang sangat besar juga. Guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran ini meskipun dengan kesederhanaan akan tetapi harus baik. Data kehadiran ini dimungkinkan untuk bahan pertimbangan penilaian terhadap siswa, misalnya dengan pertimbangannya dalam menetapkan kenaikan kelas. Kegiatan-kegiatan administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik meliputi dua bagian kegiatan, yaitu 1. Kegiatan di luar kelas, meliputi penerimaan peserta didik, pencatatan peserta didik, pembagian seragam sekolah, penyediaan sarana olahraga dan seni, perpustakaan, dan lain-lain. 2. Kegiatan di dalam kelas, meliputi pengelolaan kelas, interaksi belajar mengajar yang positif, dan penyediaan media pembelajaran dan lain-lain. Kesimpulan dari presentasi administrasi kesiswaan dalam pendidikan adalah administrasi kesiswaan merupakan usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa. Administrasi kesiswaan berhubungan dengan tata usaha dalam penyimpanan data-data siswa. Penyimpanan data tersebut harus ditangani oleh satu orang saja. Jika ditangani oleh beberapa orang, maka akan mempersulit dalam pencariannya. Semua kegiatan di sekolah pada akhirnya ditunjukkan untuk membantu peserta didik mengembangkan dirinya. Jika peserta didik itu secara sendiri berupaya aktif mengembangkan diri sesuai dengan program-program dilakukan sekolah. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menciptakan kondisi agar peserta didik dapat mengembangkan diri secara optimal. Sebagai pemimpin di sekolah, kepala sekolah memegang peran yang sangat penting dalam menciptakan kondisi tersebut. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya tentang administrasi kesiswaan dalam pendidikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.